Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Setiawan, NIM 51903111139. Saya di sini akan menjelaskan program Java yang telah saya buat dengan NetBeans untuk memenuhi penilaian responsi PBO praktikum. Baik, langsung saja. Saya di sini membuat project dengan nama dealer mobil dengan 3 package dan 3 kelas. Yang pertama package dealer mobil dengan kelas main, package mobil dengan kelas mobil, dan package transaksi dengan kelas transaksi. Baik, pertama kita akan ke package mobil, kelas mobilnya terlebih dahulu. Di dalam kelas mobil saya membuat ada 4 atribut, yaitu string merek, string warna, string tipe, dan double harga. Saya membuat deklarasinya privat semua karena supaya atribut ini tidak bisa langsung diakses. Maka dari itu nanti kita akan membuat metode yaitu setter dan juga getter. Selanjutnya ada metode public mobil, lalu ada metode public mobil dengan di dalamnya ada konstruktor string merek, string warna, string tipe, double harga. Di dalamnya kita tuliskan dis titik merek sama dengan merek. Yang mana dis titik merek ini merujuk pada atribut yang ada di kelas mobil, sedangkan sama dengan merek itu merujuk kepada konstruktor di dalam metode public mobilnya. Begitu seterusnya. Selanjutnya di bawah ini kita buat metode setter dan juga getter. Nah, fungsinya ini supaya atribut yang telah kita privat tadi itu kita nanti akan akses di kelas mainnya itu dengan memanggil metode yang telah kita buat. Penulisan setter dan getter itu seperti ini. Selanjutnya nah, kenapa kita buat setter sama getter? Kalau di kasus ini kita analogikan itu seperti si atribut dari merek, warna, tipe, dan harga ini seakan-akan hanya bisa diakses oleh si pemilik dealernya. Jadi nanti si pembeli atau pelanggannya itu tidak bisa mengakses dari atribut si kelas mobil itu. Jadi merek, warna, tipe, harga dari mobil itu datanya itu dikelola oleh si pemilik aksesnya atau pemilik dealernya begitu. Selanjutnya masih di kelas mobil kita buat metode public void lihat data. Di dalamnya ada perilaku seperti ini, yaitu merek mobil sama dengan kita panggil get mereknya, warna mobil sama dengan kita panggil get warnanya, tipe mobil sama dengan kita panggil get tipenya, dan harga mobil kita panggil get harganya. Nah, di sini kenapa saya menggunakan printf dan juga ada tanda %.0f garis miring n ini supaya output dari harganya nanti berupa bilangan bulat. Karena tipe data double itu kalau menampung banyak digit angka itu keluarnya kayak seperti bilangan heksadesimal. Sedangkan harganya itu digitnya banyak, punya saya isi dengan kisaran miliaran. Jadi agar outputnya nanti nggak disingkat atau kayak heksadesimal, itu kita buat printf dan juga simbol ini supaya outputnya itu berupa bilangan bulat seperti itu. Next kita masuk ke package transaksi di kelas transaksi. Di dalam kelas transaksi saya membuat ada 3 atribut, yaitu string nomor KTP, string nama pembeli, dan deklarasi array string pilihan merek, dan panjang array-nya itu ada 10. Selanjutnya ada public void transaksi, di dalamnya ada konstruktor string nomor KTP, string nama pembeli.
Dan di dalamnya ada dis titik nomor KTP yang mana nomor KTP merujuk pada kelas transaksi ini dan nomor KTP di sini merujuk pada konstruktor dari public void transaksinya. Selanjutnya kita bikin lagi metode public void lihat transaksi. Perilakunya ada menampilkan nomor KTP pembeli dan menampilkan nama pembeli. Nah, di sini kenapa si atribut pilihan merek ini nggak saya ikutin, nggak saya masukin di metode ini? Sebenarnya itu tergantung dari variasi si pembuat programnya. Nanti kenapa tidak saya cantumin, itu bisa terjawab ketika saya menjelaskan di kelas mainnya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke package dealer mobil di kelas utamanya atau kelas mainnya. Oke. Pertama kita import dulu package dan juga kelas yang telah kita buat tadi, yaitu import package mobil titik kelas mobil, import package transaksi titik kelas transaksi. Di sini saya juga import java.util_scanner, di mana ini akan kita gunakan ketika nanti kita membuat scanner input di dalam void mainnya, seperti itu. Tentu saja fungsinya buat nginputin data. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya ada public class main. Di sini kita buat objek baru di kelas mobilnya, yaitu ada mobil 1, mobil 2, mobil 3 dan 4. Selanjutnya ada objek di kelas transaksinya. Objek di kelas transaksinya kita buat beli seperti itu. Nah, kita menuju ke public static void mainnya. Nah, di sini objeknya kita tulis ulang sama dengan new mobil, menandakan bahwa si objek mobil 1 ini adalah objek baru dari mobil. Nah, selanjutnya karena kita tadi telah membuat metode setter, jadi kita tidak bisa langsung mengakses daripada si atribut mobil. Jadi kita harus panggil menggunakan metode yang telah kita buat tadi. Penulisannya mobil 1 titik set merek, kita tulis Toyota. Selanjutnya mobil 1 titik set warna, kita tulis grey. Selanjutnya mobil 1 metode setter tipenya kita panggil, lalu kita isikan misalnya Alphard 2.5 XA garis miring T. Nah, set harganya saya tuliskan di 1.041 juta. Begitu seterusnya. Seperti di soal saya mengikuti bahwa minimal itu mereknya ada 3, yaitu merek Toyota, merek Mercedes, dan merek mobil lainnya. Mobil lainnya itu saya buat 2 merek, ada BMW dan juga Honda. Selanjutnya ada show daftar mobil. Nah, objek yang telah kita buat tadi kita panggil daripada metode si kelas mobilnya. Tentunya dengan menuliskan objeknya terlebih dahulu, lalu titik lalu metode yang telah kita buat tadi kita panggil di sini sampai ke objek keempat, objek mobil keempat. Lalu akan tampil show data registrasi pembelian. Nah, di sini objek yang telah kita buat kita tulis lagi beli sama dengan new transaksi, di mana menandakan objek si beli ini adalah objek baru dari kelas transaksi. Lalu di sini ada scanner input sama dengan new scanner. Ini fungsinya untuk membuat scanner input, di mana si input ini akan kita gunakan ketika nanti ada proses atau perintah menginputkan sebuah data, seperti itu. Ada show nomor KTP, lalu objek beli titik nomor KTP, kita input nomor KTP, lalu ada show nama, lalu ada objek beli titik nama pembeli, kita inputkan nama pembelinya. Selanjutnya ada show masukkan jumlah mobil yang akan Anda beli. Nah, jumlah mobil yang akan dibeli oleh si pelanggan atau si pembeli itu ditampung pada variabel n, yang mana saya deklarasikan sebagai in. Lalu inputnya tadi kita tulis di sini, lalu titik next in.
Nah, di sini nanti pelanggan atau pembeli akan menginputkan berapa jumlah mobil yang akan dia beli. Selanjutnya di sini saya membuat sebuah perulangan. Perulangan ini berfungsi sebagai mengulang isi dari perulangan ini sebanyak berapa jumlah mobil yang akan dibeli. Misal jumlah mobil yang akan dibeli itu 3, maka perulangan ini akan berulang sebanyak 3 kali. Kalau dia inputnya hanya atau input jumlah mobilnya hanya beli 1, maka perulangan ini hanya akan berulang sebanyak 1 kali. Selanjutnya ada sort mobil ke ini I+1, artinya nanti mengurutkan. Misal dia beli 3 mobil, jadi mobil ke-1, mobil kedua, mobil ketiga. Nah, kenapa kita tulis +1? Karena di dalam array itu angkanya itu berawal dari 0. Jadi supaya nanti outputnya mobil ke-1, mobil kedua, mobil ketiga, begitu kita tambahin +1. Kalau kita nggak tambahin +1, nanti outputnya mobil ke-0, mobil ke-1, mobil kedua, seperti itu. Selanjutnya ada sort pilih merek mobil. Nah, di sini pelanggan atau pembeli menginputkan merek mobil yang akan dia beli. Tentunya sebanyak jumlah mobil yang dibeli. Kalau dia beli 3 mobil, maka mereknya akan pelanggan akan memasukkan merek sebanyak 3 mobil. Nah, setelah pelanggan atau pembeli itu menginputkan data-data seperti nomor KTP, nama, jumlah mobil, dan merek mobil, itu nanti akan dicetak sebuah transaksi pembayaran. Saya beri judulnya transaksi pembayaran. Di sini ada objek beli dan kita panggil metode di dalam transaksi yang telah kita buat, kita panggil di sini. Lalu ada sort, ini tampilan di dalam transaksi pembayarannya. Ada jumlah mobil yang dibeli, berapa unit, lalu ada merek mobilnya, merek mobil yang dibeli apa saja. Nah, di sini juga ada for. Ini sebenarnya for untuk meneruskan for yang telah kita buat tadi. Jadi, data-data yang telah dimasukkan tadi akan diulangi atau akan diproses dalam for ini. Nah, di sini ada percabangan juga. Saya membuat percabangannya dengan switch case, bukan if else. Karena kalau switch case itu lebih gampang jika kita ingin membuat kondisi berupa inputan string, ya. Kalau if else itu biasanya hanya untuk inputan berupa angka. Nah, di switch-nya ini itu membaca terlebih dahulu mereknya. Jadi yang sebagai acuan switch case-nya itu yaitu pilihan merek yang diinputkan oleh si pembeli. Ketika pembeli memilih atau membeli merek Toyota, itu akan tampil seperti ini. Ketika pembeli memilih merek Mercedes akan tampil seperti ini. Ketika BMW akan tampil seperti ini, dan juga Honda ketika pelanggan atau pembeli memilih merek Honda akan tampil seperti ini. Sebenarnya tampilannya sama, yang membedakan itu hanyalah rumus diskonnya, di mana Toyota itu diskonnya sebesar 10%. Kalau Mercedes itu 15%, lalu merek lainnya yaitu BMW dan juga Honda itu hanya sebesar 5%. Di sini saya juga menggunakan printf, bukan println ini, dan juga ada lambangnya ini supaya angka miliarnya yang banyak digitnya itu keluarnya bukan bilangan heksadesimal atau bilangan yang disingkat, tapi bilangan bulat yang keluar yang kita cetak nanti. Supaya yang muncul itu bilangan bulat, seperti itu. Selanjutnya setelah beli pilihan mereknya terpenuhi, ketika si pembeli ketika pembeli
atau pelanggan tidak memenuhi pilihan mereknya, yaitu jika dia tidak memasukkan merek yang tertera yang telah kita tampilkan pada sistem, yaitu selain Toyota, Mercedes, BMW, dan Honda, itu maka sistemnya akan default keluar output yaitu Anda salah memasukkan merek mobil, seperti itu. Selanjutnya ini tutup kurung menandakan percabangannya telah kita selesai sampai default ini. Lalu ada shout garis seperti ini. Ini sebenarnya variasi untuk mempercantik atau merapikan tampilan dari program aplikasinya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba merunning programnya. Yang pertama kali tampil adalah daftar mobilnya. Ini pilihan mobil yang bisa dibeli oleh si pelanggan. Selanjutnya kita memasukkan nomor KTP, memasukkan nama, lalu memasukkan jumlah mobil yang akan kita beli. Misalnya kita akan membeli 3 mobil. Mobil ke-1, misal kita pilih mereknya Toyota. Mobil kedua kita pilih Mercedes. Merek ketiganya misalnya kita pilih Honda. Nah, maka akan muncul transaksi pembayaran. Nah, ini ada nomor KTP pembeli sebagai berikut, nama pembeli sebagai berikut, dan jumlah mobil yang dibeli yaitu sebanyak 3 unit. Yang dibeli itu Toyota, Mercedes, dan juga Honda. Nah, Toyota tadi diskonnya sebesar 10%, Mercedes diskonnya sebesar 5%, dan Honda itu sebesar 5%. Di mana jika harga ini jika terkena diskon 10%, maka harga setelah diskonnya sekian. Kalau yang ini setelah kena diskon 15% itu harganya jadi sekian. Dan yang terakhir merek Honda, setelah kena 5% itu harganya akan menjadi seperti ini. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun hal yang perlu diperbaiki, tentunya saya mohon maaf bila banyak kurangnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.